Selamat pagi, pada pagi hari ini aku ada di Kota Malang. Tepatnya berada di depannya gedung finishing karoseri Adiputro Malang. Aku main-main ke sini itu sebetulnya itu penasaran sih. Soalnya akhir-akhir ini itu bus-bus Adiputro, kalau Adiputro terbaru, itu udah menggunakan single glass teman-teman. Nah, apakah ini suatu peralihan menuju ke single glass? Kita juga nggak tahu ya. Ini kan mumpung aku ada di ruang finishing. Yuk kita lihat bis single glass yang ada di dalam ruang finishing ini, teman-teman. Soalnya aku lihat tuh nampaknya ya kemarin tuh waktu kapan ya? Sekitar satu pekan yang lalu itu ada bisnya Hino untuk pameran Hino yang Euro 4 itu udah menggunakan produknya Adiputro yang single glass, teman-teman. Wah, ini nampaknya populasi single glass bentar lagi bakal banyak nih. Oke. Tanpa basa-basi langsung aja kita masuk ke dalam. Yuk ikuti aku. Kita masuk ke dalam gedung finishingnya, teman-teman. Aku kayak bentar yuk. Abot berat juga ternyata. Ini ruang finishingnya Adiputro. Yuk kita lihat ada bis single glass di situ. Ada bis single glass warna biru. Kita langsung aja mendekat ke sana. Ini dia nih gedung finishing karoseri Adiputro. Tahapan terakhir sebelum bus diserahkan ke konsumen, teman-teman. Nah ini teman-teman, yuk kita mendekat yuk. Ini ada bis single glass yang menarik perhatian nih. Ini kalau aku tadi kepo-kepo sebentar ya. Ini tuh punyanya perusahaan rokok Sukun yang ada di Kudus. Tapi nggak tahu ini buat apa. Yang jelas ini bis pribadi. Nanti platnya warnanya hitam, bukan kuning, teman-teman. Dia menggunakan single glass. Dia itu basicnya kalau bis ini tuh Jetbus 3 HDD. Jadi tinggi dari bawah sampai atas itu 3,7 meter. Cuman kelihatan agak tinggi karena dia ini kan menggunakan sasis Mercy 1626 ya. Nih, pakai sasis Mercy 1626 dan udah dilengkapi dengan suspensi udara tipe Nero. Ini kalau aku lihat dari posisi bannya, teman-teman, dia agak naik nih. Bannya agak naik berarti suspensinya agak naik, jadi kelihatan agak tinggi. Tapi sebetulnya ini basicnya cuman HDD 3,7 meter aja dari atas sampai bawah. Dan yang beda dari versi single glass Adiputro yang Jetbus HD itu kacanya, teman-teman. Karena ini kawalnya agak turun ke bawah, punyanya HDD. Jadi kalau teman-teman bisa bedain ya, punya HDD kan agak turun gini. Nah, ini kacanya otomatis dari bawah sini sampai ke atas, paling ujung itu lebih tinggi dari punyanya versi HD. Kalau nggak salah ini kacanya tipe punyanya Adiputro terbaru, kalau nggak salah tipe AP13. Jadi dari bawah sini sampai ke atas dia lebih tinggi. Dari sisi headlamp, fog lamp itu nggak ada perubahan. Cuman apa ya? Oh, kalau HDD kan di atas itu ada wipernya, ini nggak ada. Ini wipernya cuma 2, wiper 1 meteran ini cuma 2 unit aja. Dan posisi peletakan spionnya ini, posisinya ini kalau dilihat berbeda dengan HDD. Jadi kalau HDD itu dia lebih rendah, dia ngikutin topi agak rendah. Kalau ini posisinya agak tinggi, teman-teman. Ngikutin di atasnya pintu. Untuk modelnya masih belum banyak yang berubah, masih khas punya Jetbus, teman-teman. Bis ini tuh simple banget liverinya, cuman ada warna biru muda, biru tua, sama garis kuning seperti ini. Dilihat dari samping, ini kelihatannya simple banget, tapi elegan, masih elegan. Itu nggak dipasang list selendang, sama gepreknya itu nggak ada. Padahal ini kan harusnya ada ya. Tapi ini nggak dipasang sama sekali, teman-teman. Tuh, mulai dari atas sampai ke samping ini kan harusnya ada selendang geprek Jetbus 3 Voyager yang gede gitu ya. Itu nggak ada, nggak dipasang. Cuman ada logo Jetbus sama ini S Transport Logistik. Ini mungkin S-nya itu Sukun kayaknya. Kalau ada emblemnya Mercedes-Benz dan ini. Nah, ini bis kita belum tahu ini peruntukannya untuk apa, tapi kayaknya speknya tinggi banget deh. Dilihat dari ini. Velg ini dia menggunakan tipe velg aluminium mereknya Alcoa nih, teman-teman. Ganteng gitu ya, bisnya simple, terus bawahnya tuh kinclong gitu. Ini kalau bannya disemir lebih hitam lagi, wah, juara. Yuk kita lihat ke belakang. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu, bis dengan sasis Mercedes-Benz 1626 itu dia panjang maksimal dari depan sampai belakang itu cuma 12 meter aja, teman-teman. Beda dengan sasis-sasis kayak bis tronton gitu. Misalkan Mercy 2542 nih, contohnya di sebelah ini. Ini panjangnya nih sampai 13,5 meter nih, karena bannya ada
tambahan satu ban lagi di depan. Kalau ini bannya cuma di belakang cuma satu ini teman-teman. Jadi panjangnya cuma 12 meter. Oke, kita lihat muter-muter. Ini ada tulisan Tarabus dari karpetnya menggunakan Tarabus. Kita lanjut ke bagian belakang. Bagian belakang pun simpel teman-teman nih. Kalau teman-teman bisa lihat, cuman warnanya biru muda, biru tua sama list warna kuning kemasan gitu. Terus nggak ada perubahan. Kisi-kisi atasnya cuma 2. Ini HDD banget. Kalau 3 itu 2 SHD. Bis ini mesinnya menggunakan tipe mesin belakang. Dia kode mesinnya itu OM906LA yang mampu memuntahkan tenaga hingga 260 horsepower. Kalau kita lihat spek bis ini itu kayaknya udah kelas-kelas tinggi gitu teman-teman ya. Ini sebetulnya peruntukannya buat apa sih? Oke, kita tanya langsung sama orang yang ngurusin bis ini ketika di karoseri. Yuk, kita ke depan. Oke teman-teman, ini sekarang aku udah ada di depannya bis perusahaan rokok Sukun. Nah, ini aku bersama dengan Bapak Epek nih. Pak, kalau boleh kenalan Pak, Bapak di sini sebagai apa Pak? Saya sebagai pengurus kendaraan penumpang dari perusahaan rokok Sukun, Mas. Kendaraan penumpang, Iya. pabrik rokok Sukun. Iya. Oke. Teman-teman kan pasti juga masih awam tentang keberadaan bis ini Pak ya. Iya, Ada berapa unit Pak? Kita ada sekitar 12-an unit ada. 12 unit. Iya, Itu semuanya untuk angkutan karyawan atau gimana gitu Pak? Ya, untuk kegunaannya untuk antar jemput karyawan ada. Oke. Untuk pengantaran kepentingan perusahaan juga ada, Mas. Terus tanya lagi Pak, ini kan saya tadi udah sempat muter-muter tapi Iya, belum masuk ke dalam interiornya Iya. nih. Aku lihat-lihat itu kok desainnya ini simple banget gitu loh Pak, tapi dilihat dari jauh itu masih elegan gitu. Itu gimana itu Pak? Iya, Mas. Untuk desain ini dikonsep oleh owner kami, Mas Himsa. Ya. Dibuat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, tapi elegan. Kita enggak pakai geprek, enggak pakai selendang, terus topi gitu, Mas. Topinya itu, alasan pemilihan single Iya. glassnya itu gara-gara itu Iya. mungkin ya. Ya, Nggak terlalu banyak aksesoris yang aksesoris, nempel Mas, iya. di muka sama di sampingnya. Samping gitu. Wes, Iya. Tapi alhamdulillah saya rasa elegan, Mas. elegan ya, saya Iya. lihat dari jauh pun Iya. walaupun warnanya cuma biru muda sama biru tua, Iya. itu elegan banget Pak. Iya. Keren banget ini. Iya. Nah Pak, bis sekeren ini, secakep ini tuh fungsinya buat apa sih Pak kalau boleh tahu? Bis ini difungsikan untuk kepentingan karyawan, Oke. CSR, untuk pengantaran tim olahraga juga, Mas. Kita kan punya tim juga ya, Mas, bola voli, tenis meja, Oke. tenis lapangan, Mas. Ini. Berarti bukan untuk antar jemput karyawan dari mes ke... Oh, enggak, Mas. Untuk antar jemput ada sendiri, Mas. Kita ada kendaraan sendiri. Bis juga ada, kendaraan agak kecil juga ada. Lalu Pak, ini kenapa kok untuk bis kelas angkutan karyawan dia pakai Iya. Mercedes-Benz 1626 ini Pak? Itu Iya. kan speknya lumayan tinggi juga Pak untuk itu. Ya, kenapa kita milih Mercedes-Benz? Mercedes-Benz itu udah familiar dengan kita, Mas. Udah zaman dulu kita udah pakai Mercy, Mas. Oke, berarti termasuk truk-truknya pun juga. Truk nolong kita masih pakai. Truk nolong zaman dulu masih digunakan, Pak? Iya, masih. Dan masih berjalan lancar. Oke. Ya, kita juga pakai ini juga, Mas. Double decker ya, Mercedes-Benz, Mas. Ada tuh Pak? Ada, Pak. Monggo malah Oh, Mas siap. Tito sana. Nggih. Wah, itu terus juga kalau aku lihat itu dari velgnya juga spek yang tinggi Iya. juga Pak itu. Ya, pemilihan spek-spek terbaik dari Mas Himsa itu ya mulai velg, AC, terus ini Mas karpet yang Karpet juga yang terbaik? Terbaik, Mas, dari Tarabus itu. Oh, dari terbaik. Tarabus. Oke, Mungkin oke. ya spek khusus ya, Mas. Oh, Itu gitu. dari Mas Himsa itu. Oke. Aku nanti belum masuk ini, aku tak izin masuk Pak ya. Iya, monggo, Mas. Oke teman-teman, kita tadi udah muter-muter di luar, sekarang kita masuk aja ke dalam Pak. Izin Pak nggih. Iya, monggo, Mas. Monggo. Yuk teman-teman. Langsung aja kita masuk ke dalam bisnya perusahaan rokok Sukun ini. Wah ini, lihat nih dari tangganya itu udah kelihatan mewah banget teman-teman ya. Ini ada karpet dengan motif kayu dari Tarabus. Nah ini. Oke, kita lihat dari sisi dashboardnya ya. Nah ini kita duduk dulu. Dashboardnya ini standarnya Adiputro, simple. Terus ada ini
Oh, enggak anu sih. Kalau yang standar itu ini warnanya polos teman-teman. Tapi ini ada motif kayunya. Seperti itu. Lalu nih, kita di ruang kemudinya, ini menggunakan transmisi manual dengan percepatan 6 dan 1 mundur. Kalau dilihat ini merupakan Mercy 1626 generasi terbaru untuk Euro 3 teman-teman. Ini ada speedometer, lalu ada tangki bahan bakar, RPM, dan yang pasti ada tekanan anginnya. Kalau di tengah-tengahnya ini ada MID-nya yang seperti layar kecil gitu untuk mengetahui kondisi dari bis ini. Mulai dari kecepatan, tekanan lalu juga suhu yang ada di mesin dan lain sebagainya ada di sini teman-teman. Kalau kita bicara mengenai pandangan yang jelas, yang single glass seperti ini itu pasti idaman bagi para penumpang yang di belakang. Tapi untuk yang para driver itu belum tahu juga ya. Juga belum pernah tanya-tanya langsung dengan driver yang single glass yang terbaru. Soalnya single glass terbaru ini kacanya itu lebar banget teman-teman. Yang jelas kalau sepengamatanku ya, seangan-anganku itu kayaknya ini lebih, kalau kena matahari ini lebih silau deh, karena kan biasanya ada tamengnya berupa topi atau sekat double glassnya. Ini cuma single glass, lurus gini aja. Tapi nggak tahu juga sih, mungkin juga nanti bisa ditambahin sunscreen atau apa. Polos banget, nggak ada stiker, nggak ada apa-apa, ya emang di konsep elegan gitu, kayak bis-bis yang ada di Eropa gitu. Oke, sekarang kita langsung aja ke bagian kursinya teman-teman. Tadi aku sempat ngobrol juga sama pengurus bis ini, Pak Epe tadi juga, bahwa bis ini tuh banyak terinspirasi dari negara Jerman, yang mana merupakan tempatnya Mercedes-Benz itu berasal. Jadi kenapa kok pakai Mercedes-Benz, salah satu juga itu kebawa feel-nya kayak di Eropa juga. Karena apa? Di sana itu juga banyak menggunakan kursi atau seats penumpang ini yang pertama desainnya compact dan nggak banyak makan ruang. Maka dipilihlah kursi ini, tipenya atau mereknya AMG teman-teman, yang mana desainnya ini itu compact, nggak banyak makan ruang, tapi masih nyaman digunakan ini, dan ergonomis juga ini, lumayan. Jadi dan jarak antar ini sama partisi ini masih lumayan lumayan longgar. Kita coba ke belakang juga ya. Walaupun dia kursinya ini totalnya dari depan ke belakang ini 48, tapi jarak kakinya ini asli longgar banget sih. Ini karena desainnya yang compact nih teman-teman, dari AMG. Good job lah, juga empuk juga ini kursinya. Kelebihan dari bis ini yang minimalis gitu teman-teman ya, itu pandangan penumpang itu luas banget. Biasanya kalau kita duduk di sini itu kelihat ke halang selendang gitu kan. Nah, karena ini selendangnya di custom dan dipasang, jadi ini bisa pandangan luas banget teman-teman. Bayangin biasanya kan ada geprek selendang, kayak kan di sebelah situ loh ada geprek selendang segede gitu nutupin gini. Untuk penumpang yang kursi yang depan itu biasanya belah kiri itu nggak bisa lihat apa-apa gitu, cuman keblok hitam. Tapi ini luas banget sih. Yang ini luas, depannya single glass. Wah, bis-bis yang kayak gini nih yang memanjakan para penumpang, terutama penumpang depannya. Semoga aja ini tren kayak gini semakin menjamur teman-teman. Jadi orang itu naik bis bisa menikmati pemandangan seluas-luasnya seperti itu. Ada kompartemen atas yang bisa untuk naruh semacam tas-tas kecil atau tas ukuran medium gitu, kiri kanan, dan ada penutupnya gini. Tepat di atasku ini adalah mesin AC-nya. Dia pakai thermoking nih teman-teman. Dia dingin banget ini di sini. Ini lover AC-nya udah paling baru dari Adiputro. Ini ada lampu baca, lover AC, dan yang pasti ada colokan USB ini buat ngecas gadget. Oke, sekarang kita ke belakang. Aku duduk di paling belakang. Ini totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang kalau biasanya tuh tangga yang paling belakang itu kan ditutup dengan penutup gitu aja. Ini beda, penutupnya ini dia pakai engsel teman-teman. Pakai engsel ini, jadi bisa dibuka. Nah, kayak gini. Dan juga bisa ditutup. Aku baru tahu nih kalau ada engsel kayak gini nih teman-teman. Soalnya kan biasanya cuma dia pakai penutup biasa gitu. Dan ini berfungsi banget nih. Misalkan nggak ada ini, itu juga berbahaya juga. Bisa ada anak kecil yang duduk di sini terjatuh, atau ada orang yang baru bangun tidur terus masih agak gini gimana gitu kejatuh di sini kan juga bahaya ya. Makanya ada penutupnya gini. Oh ya, satu lagi teman-teman. Tadi kan aku waktu ngobrol sama Pak Epek tadi, Pak Epek menyebutkan bahwa bis ini menggunakan part-part terbaik.
salah satunya karpetnya tadi disebut dia menggunakan karpet Tarabus. Sepengetahuanku ngobrol-ngobrol sama beberapa owner bus, kru bus, itu emang karpet bus yang terbaik dan hampir digunakan di semua bus itu mereknya Tarabus ini teman-teman. Kalau teman-teman lihat dulu kan sering bikin video review detail gitu kan, salah satunya juga lihatin ke teman-teman ada karpet, ternyata itu karpetnya itu dari Tarabus. Dan kalau biasanya kan karpet itu yang warnanya abu-abu, ada klip-klipnya gitu kan. Kalau ini beda teman-teman, ini yang versi paling tingginya, yang kasta tinggi lah dari Tarabus nih. Ini dari motifnya ini pakai kayu gini. Yang dibilang Pak Epe yang menggunakan part terbaik itu benar. Kita kan beli bus itu kan ibaratnya bangun rumah, bodinya sendiri, AC-nya sendiri, kayak rumah lah, kayak pintunya sendiri, terus lantainya sendiri. Jadi gini, misalkan ini kan bis harganya miliaran ya. Kalau kita bikin rumah dengan harga miliaran, harga mahal gitu, rumah mewah gitu kan, otomatis nggak mungkin kita menggunakan lantai yang biasa-biasa aja. Harus lantai yang bagus juga, mewah juga untuk menunjang suatu rumah itu. Nah, sama seperti bis ini. Bis ini harganya udah mahal, juga harus menggunakan karpet atau lantai yang terbaik juga. Kita sekarang saatnya keluar karena bis ini sebentar lagi akan rilis atau keluar dari karoseri Adiputro. Yuk. Sebelum bis ini keluar, yuk kita tanya-tanya sama pihak Adiputro. Bener nggak sih ini adalah varian bodi terbarunya Adiputro atau hanya modifikasi dari bodi sebelumnya? Untuk menjawab pertanyaan kita di awal tadi, apakah Adiputro udah mengeluarkan secara resmi nih produk terbarunya yang single glass? Kita udah bareng-bareng sama Bapak Yohan Ya, sebagai kepala dari finishing Pak ya? betul. Nah Betul. Pak, saya mau tanya Pak, ini kan di luar udah mulai ada beberapa unitnya Adiputro menggunakan single glass seperti ini Pak. Ya, betul. Termasuk kemarin itu kalau nggak salah Hino yang RM terbaru, Betul, ya. yang Eurovar udah menggunakan bodi terbarunya Adiputro Betul. single glass. Ya, Nah ini betul. pertanyaan dari teman-teman apa? Secara resmi Adiputro udah membuat single glass Pak? Kalau dibilang resmi ya, karena kita juga sudah mengeluarkan ya. Kita baru mengeluarkan 2 unit ya. Yang pertama punyanya Juragan 99. Yang dulu itu yang Ya, ini, dengan oke. Mercy itu ya. Ya. Yang kedua ini baru yang kemarin, Hino RM. Seri terbarunya Hino. Kita coba pakai single glass itu. Oh Gitu, itu. ya. oke, Ya. oke. Ini yang ketiga, berarti. Ini yang ketiga. Oke. Ini yang unit ketiga, versi ini ketiga. Nanti berikutnya masih ada lagi, kita pakai Hino RK8. Itu pakai single glass juga. Ya, RK8 biasa. RK8 biasa, belum yang RM. Belum masih. Oke. Itu nanti ada. Itu kita masih proses, itu bodinya MHD. Jadi belum Bodinya pernah. MHD. Ya, Oh belum. berarti ada Hino RK8 Heeh. MHD. Ya, Berarti betul. bagasinya tembus Pak? Enggak, kalau Oh, enggak. Kalau RM yang tembus. Oh yang tembus RM. Nah, Oke. RK8 belum. Oke, kita balik ke topik lagi ke yang single glass ini Pak ya. Iya. Berarti untuk saat ini udah resmi Adiputro udah mengeluarkan bodinya atau masih by request Pak? Kita masih ada pilihan ya, maksudnya masih by request ya. Ada yang suka SHD bisa, yang single glass bisa gitu. Jadi ya kalau bilang resmi ya resmi. Kalau orang mau bikin single glass boleh, silakan. Oh, gitu. Tapi kita masih dalam tahap pengembangan ya. Oh belum tahap final ini Kita produk. masih belajar ya namanya. Oke, Jadi nanti kan pasti siap, ada tahap yang namanya kita sempurna gitu lah. Oke, berarti ibaratnya dulu udah pernah bikin single glass, sekarang terus sudah sekitar berapa mulai tahun 2016 double glass. Ya. Sekarang mau Single mencoba glass. itu ya. Ya kita kan menyelaraskan, menyeimbangkan bodi yang besar ini dengan kaca seperti ini. Kita apakah sudah sempurna belum, kan pasti ada masukan-masukan, ada kekurangan-kekurangan. Ya kita itu benahi supaya nanti kita bisa membuat yang lebih bagus lagi. Gitu. Berarti itu namanya masih ikut Jetbus 3 Plus Ya, Pak, masih- Pak, ya, masih Berarti 3 belum secara resmi belum namanya Baru. apa yang single glass belum ada. Pak ya. Kita masih tipenya masih Jetbus 3 Masih Plus. Jetbus 3 Plus Pak ya. Oke. Itu. Jadi teman-teman ini Adiputro ini masih tahap pengembangan single glass Pak ya. Ya, masih Namanya hadir ganti ya belum. belum. Nah. Mungkin kedepannya ada itu mungkin Pak ya. Ya Ada kita pasti launching kedepannya ini ya? pasti ada lah, seperti itu kita pasti ada lah. Oke, Kita oke. belum tahu kapan ya, tapi Ya, kita pasti tunggu ada. aja, Tunggu aja. secara official resmi Ya. single glass-nya itu diberi nama apa kita juga belum tahu Belum Pak tahu, ya. belum tahu. Oke, itu teman-teman menjawab pertanyaan. Jadi untuk yang single glass yang ketiga ini, yang 1, 2, sama 3 ini, itu semua masih by request Betul. dari ownernya. Iya, betul. Yaudah Pak,
Ini udah makasih banyak udah menjawab pertanyaan kita semua ini Ya. tentang produk terbarunya Adi Putra ini. Ya, Oke. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama ya. Nah, terjawab sudah kan bahwa saat ini produk single glassnya Adi Putro ini belum produk final, alias masih dalam tahap pengembangan bodi dari bodi yang ada sebelumnya dan masih satu keluarga dengan Jet Bass 3 teman-teman. Bis dari perusahaan rokok Sukun ini rilis dari karoseri Adi Putro hari Jumat tanggal 8 Maret 2022 siang hari setelah sholat Jumat. Aku sih berharap banget ya kedepannya single glass bakal menjadi tren model bis terbaru. Biasanya nih kalau Adi Putro udah memulai atau ngeluarin suatu produk misalkan single glass ini, itu bakal menjamur deh di pasaran bis Indonesia. Dan nampaknya Adi Putro juga lagi mempersiapkan bodi single glass yang lebih sempurna dari ini. Untuk itu, kita tunggu saja tanggal mainnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.